Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Hari ini pertemuan kelima untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Dan hari ini kita akan praktikum, ya, praktikum terkait perawatan payudara. Ya, sebelumnya Ibu nanti akan menjelaskan langkah-langkahnya, tapi Ibu akan menjelaskan dulu sekilas tentang perawatan payudara. Apa sih tujuannya dari perawatan payudara itu? Ada yang tahu? Tujuan dari perawatan payudara supaya apa? Supaya ASINya lancar. Benar, ada lagi yang tahu untuk tujuan dari perawatan payudara itu apa? Oke, tadi sudah tepat sekali ya, Kamel. Tujuan dari perawatan payudara itu bisa memperlancar ASI, tapi selain itu juga untuk tujuan dari perawatan payudara itu bisa mengatasi masalah bendungan ASI. Nah, yang akan kita jelaskan di sini adalah perawatan payudara untuk mencegah terjadinya, untuk mengatasi masalah bendungan ASI. Ya, karena kenapa sih terjadinya bendungan? Karena mungkin tidak optimalnya air susu itu dikeluarkan sehingga terjadinya bendungan. Nah, salah satu caranya adalah dikeluarkannya dengan bisa kita lakukan perawatan payudara supaya lama-lama ASINya juga dia bisa keluar dan akhirnya lancar untuk pengeluaran ASINya. Itu ya, itu untuk tujuannya. Selanjutnya Ibu akan jelaskan nih untuk alat-alatnya apa saja yang digunakan untuk perawatan payudara. Ya, jelas yang kita gunakan adalah di sini tersedia kapas ya. Ada kapas, ada baby oil ya, ada bengkok, ada pentem, ini pentem payudara nanti kita akan pakaikan. Ada juga handuk 2 ya, handuk 2, ada baju ganti, dan juga ada waslap 2, dan juga ada bra khusus untuk menyusui ya. Oke, sudah dijelaskan alat-alatnya dan ada baskom 2 tadi sudah ya. Alat-alatnya sudah. Selanjutnya kita ke tindakan perawatan payudara. Oke, sebelumnya Ibu minta satu mahasiswa untuk menjadi pasien? Enggak, silahkan teh. Oke, kayaknya ngadepnya ke sana aja deh. Oke, ya, tapi sebelum itu pasiennya memakai dulu pentem payudara. Oke, dipakai ininya. Ya, Ibu selamat siang. Ibu mengeluh payudaranya terasa sakit Ibu ya? Ada bendungan ASI ya? Ya. Sekarang setelah tadi kan sudah diperiksa juga, memang Ibu terlihat ada bendungan ASI ya, sedikit bengkak payudaranya. Nah, sekarang akan dilakukan penanganan yang namanya perawatan payudara untuk mengatasi masalah bengkak pada payudara Ibu. Bagaimana Ibu bersedia? Bersedia. Tindakan ini akan sedikit menimbulkan rasa sakit Ibu ya, mungkin ya nanti saya juga akan butuh waktu kurang lebih di 10 menit ke depan untuk melakukan tindakan tersebut. Ya, enggak Ibu disiapkan dulu. Ibu bisa buka bajunya. Ini sudah ditutup semua ya Bu ya. Oke, bisa dibuka bajunya dan branya bisa dibuka Bu. Ya, dibantu ya Bu. Ya. Maaf Bu, ininya ya. Oke. Ini saya simpan handuk ya Bu ya. Ya. Satu lagi handuk di sini. Oke, sebentar ya Bu, saya cuci tangan terlebih dahulu. Oke, ya. Lanjut. Saya kompres dulu ya Bu ya payudaranya. Kurang lebih 2-5 menit Bu, ini untuk mengangkat kotoran yang ada di puting ya Bu ya. Barangkali dari ada kotoran itu bisa menghambat keluarnya ASI ya Bu. Disimpan dulu, dikompres kurang lebih 2-5 menit. Kalau sudah, nanti ini bisa dibersihkan Bu sampai ke arah ke putingnya, sampai ke areolanya, terus diputar ya, dibersihkan ya. Kalau sudah bersih kira-kira sudah, tapi kalau misalkan masih
basah nanti masih kotor, nanti bisa ditambah lagi ya Bu ya, baby oilnya bisa dibersihkan lagi. Oke, selanjutnya kita mulai melakukan pemijatan ya Bu. Terus si baby oil ya. Pemijatan pertama itu seperti ini. Tadi kan Ibu bendungannya di salah satu ya Bu ya, satunya mah tidak terlalu ya Bu ya. Ya, mulai dari seperti ini Bu, pelan-pelan saja kita urut seperti ini. Ya, sakit Bu? Lumayan ya. Ya, ini kurang lebih dilakukan dalam 5 menit 20-30 kali ya Bu ya, putarannya pelan-pelan aja. Ya, ini bisa mengurangi bendungan ataupun bengkak yang dirasakan supaya asinya keluarnya lancar ya Bu. Ya, seperti ini. Kalau misalkan tangan Ibu udah nggak licin, bisa dikasih lagi baby oil ya Bu. Iya, ini namanya untuk pemijatan pertama 20-30 kali, kurang lebih 5 menit ya, terus ya sampai enak ibunya, terasa nyaman ya Bu ya. Terus ya, untuk gerakan kedua kita bisa kasih lagi baby oil ya. Di sini kita mulai dulu, misalkan sanggah payudara 1, ini kita lakukan pemijatan seperti ini Bu ya, pelan-pelan saja sampai ke arah puting ya Bu ya. Ya, pemijatan seperti ini terus Bu. Nah, seperti ini ya. Yang kedua sama, ini bisa disanggah, kita lakukan pemijatan ya, seperti ini dari atas ke bawah ya, dari badan ke sini ya Bu ya, gitu ke atas ya. Sudah. Yang kedua juga sama ya Bu ya, kurang lebih tadi 20-30 kali dan selama 5 menit. Yang ketiga seperti ini, tapi tangannya di kepal sama. Nah, ini juga mungkin sedikit rasa sakit ya Bu ya, tapi pelan-pelan dicoba untuk dilakukan pemijatan ya, seperti itu. Terus ya, nah ini sama, ini juga pemijatan ya. Ya, jadi fungsinya anduk di bawah, takutnya kalau misalkan dipijat itu memang ada udah netes ASI, jadi bisa ke handuk ya. Diulang lagi bisa gitu ya Bu ya, pokoknya kurang lebih di 20-30 kali per selama 5 menit kurang lebih ya. Kalau sudah Ibu gimana rasanya, sedikit enakan, nanti ini juga bisa sering diulang di rumah ya Bu ya. Nah, setelah itu kita kompres dulu. Ini disiapkan baskom 2, kita kompres dengan menggunakan air hangat ya. Kita masukkan, kita press, baru kita kompres ke payudaranya. Ini kurang lebih 5 menit ya, kompres hangat kurang lebih 5 menit, didiamkan aja ya, seperti ini ya Bu ya, didiamkan. Ini untuk melancarkan peredaran darah ya. Kalau sudah 5 menit bisa sambil dipijat-pijat seperti ini ya, kompres hangat. Selesai 5 menit, kita kompres ke air dingin, celupkan kembali. Ini kita kompres dengan menggunakan air dingin. Sama, air dingin juga disimpan ya, kurang lebih selama 5 menit ya. Ini untuk mengurangi rasa sakit ya, seperti itu. Sudah selesai ya Bu, alhamdulillah untuk tindakannya sudah selesai Ibu. Selanjutnya ini bisa dielap ya Bu ya, dielap menggunakan handuk yang disimpan tadi. Sudah selesai, baru Ibu bisa menggunakan bra kembali ya. Ini kita bereskan. Bisa pakai
Ya, alhamdulillah Ibu tadi sudah dilakukan tindakan perawatan payudara. Nanti itu bisa dicoba di rumah ya sama suami, itu ya bisa dilakukan perawatan payudara supaya bengkak Ibu tadi sedikit berkurang ya. Nantinya juga ASI-nya akan lancar. Seperti itu. Jangan lupa tetap untuk meningkatkan frekuensi menyusui. Tadi sudah dilakukan salah satu masalah Ibu untuk mengatasinya adalah breast care ya Bu ya. Ibu juga tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi ya. Terus susui bayinya supaya produksi ASI-nya nambah lancar ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Ibu.